Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian dan hinaan. Hati-hatilah dengan pujian, sebab itu berbahaya. Sudah fitrah manusia pada umumnya, ketika dipuji, kita akan senang bahagia, dan ketika dihina, kita akan sakit hati dan terluka. Tapi, pada hakikat itu terbalik, mindset kita sekarang dirubah, dalam menyikapi keduanya, yakni, saat kita dipuji, dikagumi itu, akan membuat kita celaka, sehingga kita harus waspada, harus khawatir saat dipuji oleh sesama manusia. Sebab itu bahaya, dan di saat kita dihina, dicaci maki, dibuli, dicela, difitnah, disakiti, dikhianati, dizolimi, dibohongi, dan penderitaan pahit yang sejenisnya, kalau kita ikhlas, ridho, lapang dada menerimanya, maka kita akan sukses meraih impian kita. Jadi, di balik pujian itu, akan membuat kita jatuh, dan di balik hinaan itu, akan membuat naik derajat kita, dan akan membentuk hati kita, seperti intan mutiara, hati yang bagaikan emas permata, sebab sering diasah dengan luka, maka dari itu banyak bersyukur, dan senang terhadap orang-orang, yang suka menghina, mengejek, merendahkan diri kita, karena pada hakikat, mereka sayang pada kita. Dan berhati-hatilah, terhadap orang yang suka memuji kita, secara berlebihan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah dalam memuji, menyanjung-nyanjung, sesungguhnya itu adalah penyembelihan. H.R. Bukhari. Dari Abu Bakrah, ia menceritakan bahwa ada seorang pria yang disebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang hadirin memuji-muji orang tersebut, menyaksikan pemandangan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka engkau telah memotong leher temanmu. Berulang kali beliau mengucapkan perkataan itu. Bukan berarti kita tidak boleh untuk memuji atau dipuji, asalkan dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan dan bijaksana, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib, karamallahu wajahu. Bahwasanya beliau berkata, memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya, sama saja menjilatnya, tetapi, melalaikan pujian, bagi orang yang berhak menerimanya, menunjukkan kedengkian. Jadi, pada dasarnya, boleh memuji, sebagai bentuk apresiasi, dan penghormatan kita padanya, asalkan dilakukan dengan cara sewajarnya saja, karena itu bentuk etika dan estetika, seperti kita memuji seseorang, yang sudah berprestasi, meraih piala juara, sekedar mengucapkan selamat saja kepadanya, dan diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, baru ke orangnya, sebab, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu puji, kodim ala kodim hadid, hadid ala kodim, dan hadid ala hadid. Dari kesemuanya puji ini, semuanya, kembalinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, sebagai Sang Pencipta. Kenapa kita tidak boleh memuji makhluk, secara berlebihan, dan tanpa diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu? Sebab banyak bahayanya, banyak mafsadatnya, diantaranya yang paling berbahaya adalah, akan kena lara ain, penyakit, ain, pandangan mata. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa, ain bisa disebabkan oleh pujian, yang disampaikan seseorang, terhadap orang lain tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memuji kecantikan, ketampanan, kepandaian, kekayaan, kehebatan seseorang, dan lain sebagainya. Selain itu, ain juga bisa disebabkan oleh diri sendiri, misalnya saat bercermin kita memuji, mengagumi diri sendiri, kemudian bangga, itu bahaya. Maka dari itu, sebelum memuji orang lain, dan sebelum memuji diri sendiri, ucapkan dulu kalimat, Masya Allah, atau Alhamdulillah, agar terhindar dari ain, yang mana penyakit ain sudah ada sejak dahulu kala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa penyakit ain itu benar adanya. Beliau mengajarkan kepada kita umatnya untuk banyak berzikir, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa agar terhindar dari penyakit ain. Saking berbahayanya ain pandangan mata kedengkian dan pandangan mata pujian terhadap apa yang dilihatnya, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada apa saja makhluk, atau benda yang ada di dunia, jika dipuji-puji akan jadi rusak, dan binasa. Contohnya, di halaman rumah, kita punya pohon rambutan, buahnya lebat dan subur, kemudian tiba-tiba ada tamu ke rumah kita, lalu dia memuji berlebihan, pada pohon rambutan kita, maka besok lusa, pohon rambutan kita akan mati, saking ganasnya, penyakit pandangan pujian mata. Atau kita punya mobil baru, terus di jalan banyak yang memuji mobil kita, maka enggak lama mobil kita akan rusak, atau ada yang mencuri dan lain-lain.
Jadi, sampai segitunya bahayanya pujian, berawal dari pujian yang berlebihan, berefek pada ain dan kalau sudah kena ain, minimal akan ada 4 efek buruk yang akan menimpa kita, yaitu sebagai berikut. 1. Akan cepat mati muda setelah dia naik daun terkenal, tiba-tiba meninggal, karena banyaknya yang memuji, secara berlebihan karena hakikat, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. 2. Akan sakit-sakitan terus, enggak ada sembuh-sembuhnya. 3. Akan menjadi gila. 4. Akan menjadi anak yang nakal, brutal, bandel, sebab pujian yang paling mematikan adalah pujian dari orang tua terhadap anak-anaknya. Jika kita tidak mau terkena penyakit ain, caranya adalah sebagai berikut. 1. Saat kita mau memuji seseorang, atau mau memuji kepemilikan benda seseorang, maka awali dengan kalimat, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, baru memujinya dengan sewajarnya saja, tanda kita menghargainya, dan bentuk akhlak terhadap sesama manusia. 2. Posisi kita yang dipuji juga ucapkan kalimat, Alhamdulillah, Hasa min fadli Robi, jadi antara si pemuji, dan yang dipuji, keduanya mengembalikan semua, bentuk karunia kenikmatan ini semua, kembali kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla lagi, sang pemberi nikmat, sang pemberi karunia yang luar biasa. Jadi indahnya bersyukur, indahnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua kenikmatan, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, para hambanya. Jadi, tetap kita bertajali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita memujinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Dan yang dipuji juga demikian, sehingga tidak ada rasa ujub, takabur, riya dan bangga. Sebab semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.